أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini siapapun dia, apapun latar belakangnya, baik mereka itu orang beriman maupun tidak beriman, apapun latar belakang strata sosialnya, mereka semuanya menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Tidak ada satupun, bahkan kalau kita lihat binatang pun, mereka ingin merasa aman, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan ketenangan. Hanya saja dalam hidup ini fakta yang kita temukan, antara satu orang dengan orang yang lain memiliki definisi yang berbeda-beda tentang makna kesuksesan, makna keberhasilan. Ada di antara mereka yang mendefinisikan itu dalam bentuk capaian angka keuangan. Ada juga yang mereka mendefinisikan kesuksesan itu kalau dia bisa menempati jabatan-jabatan tertentu. Dan ada juga yang merasa sukses apabila dia berhasil menikahi siapa yang dia inginkan. Nah, karena ini persoalan yang sangat penting. Kenapa penting? Karena perilaku kita, tindakan kita dalam sehari-hari itu dipengaruhi oleh persepsi kita. Nah, persepsi kita ini sangat dipengaruhi oleh referensi yang menjadi alasan bagi kita untuk melakukan suatu aktivitas. Bagi seorang muslim, referensi dalam menjalani hidup ini adalah Al-Quran. Al-Quranlah sebagai petunjuk jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agar kita dapat menjalani perjalanan hidup ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bila kita baca, kita buka Al-Quran, ada kata-kata fauz atau kata-kata kemenangan, faza yafuzu, yang artinya adalah sukses, yang artinya adalah menang. Maka ternyata kita temukan sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menisbatkan kata fauz, yang artinya kemenangan atau kesuksesan, itu dengan capaian yang sifatnya duniawi. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang selamat dari api neraka kemudian masuk dalam surga, faqad faz, maka sungguh orang itu adalah orang yang sukses. Kenapa? Karena ketika seorang sudah masuk surga, karena itulah sesungguhnya kesuksesan yang sebenar-benarnya. Dunia yang dicapai oleh seseorang selayaknya adalah fasilitas, adalah sarana yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuknya sebagai sumber daya untuk memudahkan dia mencapai kesuksesan yang hakiki. Seseorang yang memiliki jabatan, seseorang yang memiliki harta, seseorang yang memiliki pendidikan, selayaknya semuanya itu bukan ukuran kesuksesan, tetapi sebagai sarana sejauh mana seseorang menggunakan sarana itu untuk meraih capaian dia kesuksesan di akhirat kelak. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menggambarkan tentang makna kesuksesan itu saja. Pada surah At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang sudah berhasil meniti jalan kehidupan ini dan mereka mendapatkan kesuksesan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan." Dan orang-orang generasi awal dari kalangan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin dari kalangan muhajirin wal ansar dari kalangan ansar walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah mereka dengan cara yang terbaik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah menyebut mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Dan di penghujung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kata penutup yang luar biasa, dzalikal fawzul azim, itu adalah kesuksesan yang besar.
Ternyata tidak hanya sampai di situ, saudara sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ternyata juga memberikan kepada kita cara kunci bagaimana kesuksesan itu diraih. Sebagaimana ayat yang sering dibaca oleh khatib pada hari Jumat tatkala di atas mimbar, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia itu adalah orang yang mendapatkan kesuksesan yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sebagai orang tua dan generasi-generasi setelah kita, atau yang generasi yang kita didik, berada di bawah kita, penerus kita, perlu sebenarnya memahami dan mempelajari sejarah bagaimana orang-orang yang telah meraih sukses sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat surah At-Taubah ayat 100 itu. Maka penting bagi kita semuanya untuk mengenalkan kepada mereka bagaimana profil para sahabat, bagaimana profil generasi-generasi yang berhasil meniti jalan-jalan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gariskan. Selayaknya mereka lebih mengenal para sahabat ketimbang pemain bola, selayaknya mereka lebih mengenal profil diri Rasulullah SAW ketimbang para pemain sinetron, pemain film. Dan mudah-mudahan, karena Nabi SAW juga menyebutkan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika seseorang itu mencintai orang yang Allah cintai, niscaya akan bersama mereka di akhirat kelak insyaallah. Tetapi sangat menyedihkan apabila generasi-generasi penerus umat Islam itu, mereka lebih mengenal orang-orang yang tidak taat kepada Allah, lebih mengenal pemain sinetron, lebih mengenal pemain bola. Apabila mereka beriman tentu tidak banyak menjadi persoalan, tetapi apabila mereka lebih mengenal orang-orang yang tidak beriman itu ketimbang mengenal para sahabat, tentu ini bisa menjadi musibah. Mudah-mudahan ini bisa memberi pelajaran bagi kita semuanya dan semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.